Salam Indonesia. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Indonesia Televisi News. Sejumlah berita dan informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan pemirsa, inilah berita selengkapnya dari ND Nusa Tenggara Timur. Peduli pandemi COVID-19, anggota DPR RI Juli Sutrisno Laiskodat memberikan bantuan sembako bagi warga di 3 kabupaten. Berlin Woda, staf ahli Juli Sutrisno Laiskodat mengatakan 500 paket sembako untuk Kabupaten Ende, 400 paket Kabupaten Ngada, dan 300 paket untuk Kabupaten Nagekeo. Paket sembako tersebut akan diberikan kepada warga yang kurang mampu untuk meringankan beban hidupnya di tengah pandemi COVID-19. Jadi ini bantuan dalam rangka penanganan virus corona. Jadi dampak corona ini mengakibatkan banyak masyarakat yang kesusahan. Jadi dari Ibu Juli Sutrisno sebagai anggota DPR RI Komisi 4 menyampaikan salam untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Semoga dengan bantuan sembako ini dapat meringankan beban keluarga. Dari Ende, Flores, NTT, Obitani melaporkan. Kodim 1602 gelar dialog kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Pancasila dan persiapan New Normal yang akan dilaksanakan pada 15 Juni 2020 mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dandim 1602 Letnan Kolonel Infantri Fuad Suparlin SIP MT. Fuad juga mengharapkan para peserta yang hadir ke depannya dapat mengedukasi warga agar hidup bermasyarakat dan hidup berdampingan dengan wabah corona saat diberlakukannya new normal. Saat pengasingan di sini juga lah muncul bagaimana kita mengikatkan dari seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat, sehingga ND tempat terakhir Bumi Pancasila dan ND juga diharapkan bisa menjadi contoh untuk new normal yang kita akan hadapi nanti. Itu saja dasarnya, Pak. Jadi kita berapa banyak peserta nih? Peserta kita mengikuti protokol, Pak. Kita tidak boleh lebih dari 30, jadi hanya tokoh-tokohnya saja yang kita ajak, termasuk lembaga-lembaga tokoh agama, tokoh adat, LSM, beberapa LSM yang merupakan nanti perpanjangan tangan dari kami semua pemerintah untuk bisa membantu sosialisasi new normal ini. Karena tanggal 15 ini diharapkan ini sudah bisa masuk dalam new normal. Waktu yang ada kita berdayakan banyak dengan sosialisasi, kita mulai dari kepala tokoh-tokohnya dulu sehingga bisa disalurkan ke umatnya, ke masyarakatnya, dan kepada anggotanya. Sehingga dari Ende Flores NTT Obitani melaporkan. SMPK Frateran Dau Ende raih peringkat 1 kelulusan tingkat SMP se-Kabupaten Ende berdasarkan hasil dari ujian akhir sekolah dan akumulasi nilai semester 5 dan 6. Kepala SMPK Frateran Dau Ende, Frater Yohanes mengatakan siswa-siswi yang masuk dalam 10 besar ini merupakan siswa-siswi di kelas unggulan. Frater Yohanes menambahkan terkait peringkat 1 kelulusan yang diraih ini merupakan cambuk untuk SMP Kandau tetap berprestasi ke depan. Masuk awal di sini saya selalu memberi motivasi pada anak-anak, dan kebetulan yang masuk 10 besar ini adalah anak-anak yang memang di kelas unggulan. Ya, yang katakanlah mereka punya belajar tanpa harus disuruh seperti itu. Artinya mereka punya motivasi yang tinggi untuk memang berprestasi. Sehingga begitu kemarin ini mereka dengar bahwa ujian nasional dihapus, ada beberapa anak yang katanya saya dengar itu mereka menangis. Karena mereka sudah mempunyai persiapan yang begitu matang, lalu pada akhirnya batal, mereka itu kecewa atau seperti itu. Jadi, dan tadi Ibu Kari sudah menyampaikan, Frater tolong nih, pasti nanti tahun depan sama juga ujian nasional ditiadakan. Maka tetap diberi motivasi supaya tetap memiliki daya juang untuk berprestasi. Dari Ende Flores NTT Obitani melaporkan.
SMPK Frater Randau ND membuka pendaftaran tahun ajaran baru secara online. Frater Yohanes mengatakan bagi siswa-siswi yang tidak memiliki akses internet dan ingin sekolah di SMPK Frater Randau, pihaknya juga telah mempersiapkan pendaftaran secara langsung atau offline dengan mengikuti sesuai dengan protokoler kesehatan dan aturan dari pihak sekolah. Frater Yohanes berharap pandemi COVID-19 ini cepat berakhir agar aktivitas sekolah dapat normal kembali. Iya, jadi pada prinsipnya SMPK Randau itu terbuka untuk semua kalangan ya. Jadi kita istilahnya tidak eksklusif di sini. Jadi kami terbuka siapa saja mau di sini. Nah, karena kita istilahnya itu kan kita itu mendirikan anak bangsa. Jadi seperti itu. Dan mumpung kita sekarang sudah dalam masa PPDB itu ya, penerimaan peserta didik baru, jadi barang siapa yang orang tua atau anak yang berkeinginan bergabung bersama kita ya silakan datang. Jadi itu nanti pendaftaran akan ditutup pada akhir Juni. Dari ND Flores NTT, Obi Tani melaporkan.